kita semua hari ini boleh berada di tempat ini. Mari saya undang kita berdiri, kita bersukacita buat Tuhan. Ini masih momen dimana pencurahan Roh Kudus. Mari kita bersorak bagi Tuhan, sukacita buat Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima
buat kita. Amin. Amin. Karena itulah roh yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Minta, maka engkau akan menerimanya. Silakan duduk Bapak Ibu, nikmati hadirat Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Oh Bapak, terima kasih untuk roh-Mu yang selalu menguatkan kami. Tanpa roh-Mu kami tidak dapat berjalan, menyelesaikan segala kehidupan kami. Kami sangat memerlukan itu Tuhan. Kami percaya, kami percayakan kuasa-Mu bagi setiap pribadi kami. Jika Roh Kudus ada di dalam setiap kami, kehidupan kami akan dipulihkan. Kehidupan kami akan damai sejahtera. Kehidupan rumah tangga kami akan aman, damai sejahtera. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau yang menuntut setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kalalapaya Shakatamaya. Kalalapaya Shakanaraya Karaya Sakatabayase. Kalalapaya Shakarabaya Kuria Sakalabayase. Uraraya Shakaraya. Shalalapakaya Sakarabaya Sakarabaya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan kau membuka hatimu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Kau ya senge ya. Kami mau terus mencari Engkau, karena kami tahu Tuhan, saat kami mencari Engkau di dalam hadirat-Mu, kami akan menemukan roh itu Tuhan. Kami akan menemukan kekudusan. Kami akan menerima sukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih karena Engkaulah sumber segalanya bagi kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat urapan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemulihan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlari ke hadirat-Mu. Kami akan terus mencari Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Ralabaya syarabaya. Terima kasih Tuhan. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan pujian dari Kak Andrew. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu, biarlah boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Engkaulah jawaban
doaku saat ku menyembah. Rohmu bekerja, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Rohmu bekerja, percaya. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat aku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat aku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Baik Bapak Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Demikianlah roh kami Tuhan, menyendengkan segala pengharapan dan keyakinan kami kepada Tuhan. Kalau kami berdoa, kami berseru, maka Roh-Mu sedang bekerja untuk menyembuhkan kami, untuk menghidupkan kami, untuk membawa hati kami berkobar-kobar di dalam mengiring Tuhan, dalam kesetiaan kami untuk datang kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah kuasa urapan-Mu bekerja atas kami, dan kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami, gereja-Mu dipulihkan, keluarga kami mengalami suasana kerajaan Allah. Hamba berdoa Tuhan menguduskan dan menabiskan ibadah kami dalam anugerah kuasa Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat-sehat saja? Belah kanan kiri saudara masih hidup? Nah, saudara pastikan jangan sampai saudara datang di sini kayak pocongan saudara. Tuhan dalam kitab Wahyu bilang begini saudara, aku tahu bahwa engkau hidup tetapi sebenarnya engkau sudah mati. Kenapa saudara? Banyak gereja Tuhan, banyak jemaat Tuhan berhimpun, banyak keluarga orang percaya saudaraku datang ke rumah Tuhan, tapi dia enggak bawa kehidupan roh yang berapi-api, yang menyala-nyala. Tapi saudara seperti ibadah menghendingkan cipta, untuk berdoa buat nenek moyang mereka masing-masing. Enggak ada suasana, enggak ada satu respon saudara, enggak ada satu
satu keberadaan di mana setiap firman yang diberitakan rasanya bahwa itu sedang membentuk dan mempertajam kehidupan kita. Tapi sepertinya saudara, firman Tuhan hanya sekadar melintas di dalam pengetahuan kita yang gak pernah merubah, yang gak pernah membentuk, dan yang gak pernah membuat kita bertumbuh. 10 tahun ikut Tuhan, 20 ikut Tuhan, saudaraku 50 tahun ikut Tuhan, seperti biasa saja. Sampai dia mengatakan, sebagaimana Yesus tidak berubah, maka beta pusing berubah. Nah, kenapa saudara? Iya saudara, karena kita saudara ke gereja rasanya mau pindah tidur saja. Kalau udah ruangannya AC, saudara sudah pemimpin puji-pujian, saudara sudah begitu antusias semangat seperti saudara mengalami pergerakan seperti body language saudara, supaya kita habis ke gereja saudara badan mulai agak turun langsing berkeringat saudara. Kemudian saudara kita dengar firman Tuhan, yang lain antusias saudara, kemudian yang lain tinggal saat teduh saudara. Ya, saat teduh sendiri bikin pulau dan benua maju terus saudara. Begitu selesai pengepel bilang, ini kenapa kok air liur ada di sini semua? Ternyata saudara banyak jemaat yang tinggal landas. Nah pagi hari ini saudara bilang kanan kiri saudara, untuk yang satu ini coba-coba kamu jangan tidur. Nah bilang kanan kiri saudara dulu. Yang jelas kanan kiri saudara adalah jenisnya manusia. Bilang kanan kiri saudara, kamu jenisnya manusia bukan? Ya. Nah pastikan saudara jangan sampai saudara tidur. Ketika tidur saya akan khotbah turun. Ya, ketika saya turun saudara nanti yang tertidur saya hanya pegang pundaknya saja. Dan saya bilang kepada dia, dengar dia panggil namamu. Saudara, jangan sampai tiba-tiba naik ke surga. Ya puji Tuhan kalau naik ke surga. Kalau sampai diangkat sampai di plafon diturunkan Tuhan lagi, jatuh tergeletak saudara. Ya. Nah kita percaya saudara begini, orang yang datang ke rumah Tuhan, saudara ingatkan saudara, saya ini orang Solo, terkenal orang Solo itu halus. Kalau sedikit kedelanggu masuk ke Klaten sudah sedikit agak kasar, tapi tetap masih halus saudara ya. Nanti kalau saya halus, saya terkenal halus saudara, tapi ingat saya bukan makhluk halus yang bisa gentayangan ke sana kemari. Makanya sebenarnya saya juga orang pendiam saudara. Tapi kalau saya sudah bicara, kadang lupa diam. Makanya nanti kalau saya khotbah, saudara waktunya sudah lewat, saudara bilang, Pak Pendeta berhenti sendiri atau saya hentikan? Ya, kita sepakat dulu. Amin, saudara. Bapak mau turun sendiri atau saya turunkan, gitu ya? Supaya jelas, saudara. Saya ibadah di Jogja itu cukup 1,5 jam. Bukan gara-gara COVID. Memang kita harus atur supaya COVID tidak masuk di ruangan, saudara. Dia tunggu di luar saja, dilarang masuk. COVID dilarang masuk, gitu men, saudara. Dari khotbah kita jam 9 sampai setengah 11. Itu kalau ingat amin. Nah, jadi maka ingatkan Pak Pendeta, amin selesai, gitu saudara. Saya akan selesai dan kita lanjutkan tahun depan atau bulan depan atau minggu depan, saudara, atau besok pagi. Ya. Nah saudara, orang yang beribadah dipimpin Roh Kudus dengan orang yang gak dipimpin Roh Kudus itu beda. Ya, saya jelaskan saudara. Mulai kanan kiri saudara begini. Untuk satu ini kamu belajar tersinggung. Ya, jemaat dengar khotbah kalau sampai gak tersinggung itu justru berbahaya. Bilang kanan kiri saudara, belajar tersinggung. Saudara masih hidup kasih? Nah, bilangnya saudara, kenapa saudara? Alkitab bilang ketika kita dengar firman Tuhan harus tersinggung. Jangan dilarang. Kenapa? Hanya orang mati yang tidak pernah tersinggung. Amin. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan enggak tersinggung, itu berarti saya agak khawatir. Saudara ke gereja kasing khotbah gitu. Amin. Amin Pak. Ayah, amin. Haleluya. Oh saudara, itu dia saudara ya. Nah orang yang datang ke gereja saudara enggak dipimpin Roh Kudus, itu cirinya gampang saudara. Yang pertama,
Orang tuh nggak betah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan belum dibacakan udah lihat jam. Nah, itu ciri yang pertama, saudara. Ya. Nah, ciri yang kedua, saudara. Pengen dengarkah? Selalu kebelet pipis. Baru duduk dengar belum firman Tuhan, baru prolog. Aduh, kebelet pipis, saudara, lari ke belakang. Pada waktu pipis masih bisa main HP sambil pipis, saudaraku. Sampai basah kuyup tidak sadar dia, saudaraku. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga ini selalu gayanya begini. Maaf ya, saudara, saya panggil pendeta kayaknya ini, saudara. Begini, saya dulu sedikit belajar psikologi dalam. Dalam ilmu jiwa dalam, khususnya gestur. Orang yang dengar firman Tuhan modelnya kayak begini. Saya habis ini saudara akan mengalami pelepasan. Paling tidak, enggak lagi begini. Masih paling tidak begini, saudara. Atau begini. Atau ya paling tidak begini, saudara. Orang yang dengar firman Tuhan begini itu membentengi diri. Kok lepas semua ini dari begini, saudara? Saudara jangan laporkan Ibu Gembala, Pak Bu Gembala. Tadi pagi kita dihajar sama Pak Kamtingga, saudara. Jadi kini itu dalam ilmu gestur itu artinya sebenarnya membentengi diri. Antara mau menerima atau menolak. Gitu, saudara. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Terbukti sudah melayani, sudah mengalami pelepasan sebelum saya amin. Sudah lepaskan satu-satu. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, yang keempat, saudara, orang yang datang ibadah nggak dipimpin Roh Kudus itu cenderung melamun. Yang lain dengar firman Tuhan tuh, dia itu bisa ngalamin. Itu dia. Itu yang keempat, saudara. Coba saudara bilang kanan kiri saudara, kamu jenisnya yang mana? Wah, kayaknya empat-empatnya. Wah, kalau sudah empat-empatnya itu saudara, nenek bilang itu paling berbahaya. Nah, ciri orang yang dengar firman Tuhan, saudara, dia datang ke gereja, dia datang ke rumah Tuhan, kalau dia alami pimpinan Roh Kudus, itu nampak sekali ketika dia menerima respon dari firman Allah. Orang yang dipimpin Roh Kudus, ketika dia datang ke rumah Tuhan, dia dengar firman Tuhan itu sangat antusias. Enggak disuruh bilang amin, dia langsung amin. Firman Tuhan belum diberitakan. Yes, amin. Duduk, saudara. Ketika dia mau firman Tuhan, yes, amin. Pokoknya yes, amin, tidak habis-habis, saudara. Apalagi sampai bilang darah Yesus berkuasa, sampai darah Yesus habis. Darah Yesus terus, saudaraku. Yang kedua, ciri orang yang dipimpin Roh Kudus dengar firman Tuhan, dia serius. Puji Tuhan, yes, amin, haleluya. Oh ya, benar, itu untuk saya. Sampai lalat di bibirnya, saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saudara. Itu orang, saudara. Dia antusias sekali karena dia tahu persis ketika firman diberitakan, Roh Kudus mendaratkan firman Tuhan melekat dalam hati saudara. Dia rasanya pasti mengaminkan respon firman Tuhan itu. Enggak dikhotbah dengar. Kenapa sih itu orang teriak-teriak melulu? Itu ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Bilang sebelah kiri, Pak, saya kenal jenis orang itu, Pak. Amin. Orangnya di belakang saya. Coba noleh ke belakang saudara. Ada manusia enggak kasih?
Oke, kita ke jalan yang benar ya. Oke, kita baca firman Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kita harus sabar. Nah, saya tidak tahu pakai begini, cuma pencet-pencet saja. Taruh di sini, mengganggu saya. Wah saudara, karena kalau saya kepanasan saya keluarkan jas saudara. Ini memang saya khotbah di atas awan, terlalu tinggi. Ya. Saya kalau khotbah pasti jalan-jalan, karena memang datar saudara, gereja kita di ruko. Nah, Alkitab bilang begini, sebab kerajaan Allah bukan soal ciak dan minum. Alkitab saudara bilang apa? Makan saudaraku. Itu bahasa Mandarinnya ciak itu barangkali. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, tema kita pada pagi hari ini, tema besarnya tentang masalah keluarga berkerajaan Allah. Saudara, rancangan keluarga itu adalah rancangan Tuhan. Bukan saudara punya mau dan kepengen kawin supaya mendapat seks gratis. Tapi rancangan Tuhan itu bicara tentang bagaimana membentuk keluarga yang berkerajaan Allah. Amin saudara. Kenapa saudara nanti ke depan dikatakan ketika orang mulai berkeluarga, mulai 20 tahun berkeluarga, 25 tahun berkeluarga, maka ada yang disebut mengalami masa kejenuhan pernikahan. Lihat istrinya itu saudara sudah nek, sudah gambleng, jedir, memble saudaraku. Udah koyor-koyor, dah nenek gigi tinggal 2, nyanyinya burung kakak tua, saudaraku. Ada masa kejenuhan, ada masa yang disebut masa kritis. Masa kritis itu di mana kita suasana rumah tangga rasanya sudah enggak ada lagi yang bisa diandalkan. Masa krisis. Nggak ada lagi yang bisa dijual untuk menutupi urusan makan minum. Hutang pun nggak ada bisa dipercaya. Tetangga kanan kiri, saya bisa percaya lagi kita mau hutang mana. Hutang beras 1 kilo bayar 3 tahun ke depan. Udah masa kronis. Masa di mana kita mau rasanya kalau begini caranya beta sing tahan lagi lihat mukamu itu. Dulu saya pikir kamu laki-laki paling ganteng. Tapi orang menikah cuma gantengnya saja. Kita nggak bisa kenyang lihat wajah ganteng. Betul ibu-ibu ya? Saya nggak bisa kenyang lihat hidung mancungmu itu. Mungkin begitu saudara. Kadang-kadang masih masa kronis. Rasanya antara pengen pisah. Kalau pisah sudah anak 7. Tapi kalau lihat ini satu jenis laki-laki on begini bagaimana mau hidup? Kita seringkali ada dalam situasi itu. Tapi ingatlah bahwa keluarga berkerajaan Allah itu desain daripada Allah mulai dari penciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Saudara lihat, baca ayat ini. Dikatakan begini saudara. Kejadian pasal 1 ayat 28 itu adalah rancang bangun bagaimana membangun keluarga yang berkerajaan Allah. Allah memulai bukan dengan hukum, bukan dengan perintah, bukan dengan ketetapan, bukan dengan sebuah langkah-langkah. Tetapi dimulai dari berkat. Dikatakan di dalam ayat itu, maka Tuhan memberkati mereka dan berfirman kepada mereka. Jadi sebelum keluarga itu dibentuk Tuhan, maka Allah menyediakan segala sesuatu untuk tujuan, untuk kepentingan, untuk keperluan daripada saat keluarga dibentuk Tuhan. Dan Kejadian pasal 1 ayat 28 itu adalah rancangan bangun konsep keluarga berkerajaan Allah. Berfirmanlah Tuhan, diberkatilah mereka dan Tuhan berfirman. Jadi duluan mana antara firman dan berkat? Antara perintah
dan berkat duluan mana? Berkat. Jadi Tuhan tidak akan perintahkan saudara dengan hukum, dengan ketetapan, dengan peraturan, dengan perjanjiannya sebelum dia memberkati kita dulu. Supaya ketika kita menjalankan hukum ketetapan Tuhan, maka kita menjadi orang yang berbahagia karena kita mengandalkan pemeliharaan dan campur tangan Tuhan bahwa Dia lebih dahulu memberkati kita. Agar kita tidak dicap oleh dunia, memang kamu itu pengemis berkat. Tidak. Karena Tuhan sendiri yang menyediakan. Minta tidak minta. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati sebagai bentuk tanggung jawab Tuhan memelihara hidup saudara. Agar saudara mampu menjalankan hukum Tuhan untuk tidak peminta-minta, tidak perengek-rengek, tidak menjadi orang Kristen cengen, hanya urusan berkat. Amin. Nah itulah sebabnya Tuhan berkata beranak cuculah. Ada perintah banyak. Tapi yang menarik dari kata membangun kerajaan keluarga berkerajaan Allah adalah firman Tuhan katakan, maka memberkatilah Tuhan dan berfirman kepada mereka. Ini adalah perintah amanat agung yang pertama ketika keluarga belum jatuh ke dalam dosa. Kalau Matius pasal 28 itu amanat agung saat manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka disuruh pergi, suruh memuridkan, suruh membaptis, suruh mengajar. Tapi amanat agung sebelum manusia dalam dosa disuruh beranak cucu. Kata beranak cucu itu ada dua kata penting. Supaya kita beranak dan juga sampai punya cucu, kan begitu. Jadi Tuhan tuh kasih saudara bagaimana memiliki nilai kerajaan Allah, hidup kita itu dibatasi Tuhan. Tuhan itu memberikan kasih karunia supaya kita punya anak, beranak dan punya cucu. Kalau kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu, secara real hidup saudara itu sudah menggenapi firman Tuhan secara tuntas. Amin. Nah kalau kita sudah punya anak, punya cucu, seharusnya setelah itu cepat mati. Karena sudah selesai menurut ketetapan hukum Tuhan. Beranak cucu, tidak sampai cicit. Saudara kaget enggak? Ya ampun. Tapi, nah ini yang disenangi itu di sini. Kalau saudara sudah punya anak, punya cucu, kalaupun enggak sampai punya cicit, enggak ada masalah. Saudara sudah dekat dengan dia panggil namamu. Oke? Karena saudara dalam kitab firman Tuhan ini sudah sempurna. Tuntas. Tapi, nah ini dia. Kalau saudara sudah punya anak, punya cucu, masih hidup, itu di pemandangan Tuhan saudara itu istimewa. Gitu, seneng dah. Orang deg-degan toh. Wah, gak meneng gereja, dia terpanggil namaku. Makanya orang yang paling beruntung itu orang budek. Orang budek itu dipanggil nggak dengar, makanya umur panjang. Ayo, makanya jadilah orang budek. Nanti kalau dipanggil Tuhan, kita sing dengar. Makanya nggak mati-mati saudara. Oh bukan begitu maksudnya. Jadi kalau sampai kita punya cucu masih hidup, betapa terhormat dan berharganya hidup saudara itu di hadapan Tuhan. Mulus berarti, itu berarti nilai kerajaan Allah sedang terjadi dalam berkat umur panjang. Syukur sampai punya cucu, sampai punya canggah, sampai punya gentong, pengaron, jombangan dan macam-macamnya itu saudara.
Amin. Saya belum punya cucu. Jadi umur saya sudah masih panjang. Saudara yang sudah punya cucu, ya amit-amit saudara. Saudara dekatlah hidup dengan Tuhan. Saudara rajinlah di menara doa, puasa. Begitu dipanggil Tuhan tiba-tiba hilang saudara begitu. Enggak saudara. Kalau sampai hari ini engkau punya cucu, itu berarti nilai kerajaan Allah itu tinggal tetap dalam hidup saudara. Makanya betapa dahsyatnya saudara. Karena itu firman Tuhan bilang beranak cucu, cicit, cucot, cocot. Enggak ada cocotnya saudara. Enggak ada saudara. Ada saudara. Nah tapi Tuhan bilang kepada kita bahwa membangun keluarga berkerajaan Allah itu adalah konsep Tuhan. Kita hanya berjalan menjalani hukum, ketetapan dan peraturan daripada Allah supaya kita terpelihara dengan baik. Ketika kita membangun nilai kehidupan rumah tangga kita dengan baik, maka seluruh anak cucu kita tidak akan pernah dibuat Tuhan menjadi peminta-minta. Tetapi ia akan terus menggendong hidup kita sampai anak kita lebih berhasil, lebih sukses daripada induknya. Abraham itu kaya, Ishak itu kaya, sangat kaya, tapi Yakub itu kaya raya. Kenapa cucunya Abraham itu makin kaya raya? Karena ada yang menabur, yaitu kakeknya yang namanya Abraham. Makanya kalau saudara diberkati Tuhan itu tidak pernah full. Supaya saudara tidak joko, tidak rakus. Dikasih berkat cukup. Karena nanti juga untuk anak dan cucu. Supaya berkeadilan menurut kerajaan Allah. Nek mbok entekke saiki gembleduk terus kemelinti. Besok lali bojone, ya toh, pergi pengennya sendiri, lirik sana lirik sini, bianan, istrinya turu bianan karo yang lain, saudara. Posting yang lain, bila kanan kiri saudara, saya kenal jenis laki-laki itu Pak. Ayo bapak-bapak, ketika bangun pagi, siapa yang pertama kali kalian cari? Ayo enggak usah jujur, ngaku saja. Bangun pagi dulu, sebelum ada yang modelnya kayak gini, sing dicari pasti mboke. Mah, kopi. Mah, sang goreng. Sekarang laki-laki Sontoloyo itu begitu bangun pagi, istrinya dicuaki is the best. Padahal tadi malam mereka kerja bakti bersama-sama, gotong royong bersama-sama, jerih lelah mereka tanggung bersama-sama. Bangun pagi yang dicari, enggak terima kasih mama, enggak terima kasih mama. Yang dicari mah HP kundi. Begitu dicari dibuka, cari. Bila kanan kiri saudara. Ya Pak, itu sekarang jenis suamiku model begitu Pak. Itulah yang membuat komunikasi hancur. Suami mau ngomong sama istri sekarang enggak perlu bahasa lisan, WA-an. Istri di kamar, suami di ruang tamu, mbok yo ngomong, "Mah, mik cucu." Kan iso saudara. Ndak pakai WA. Kopi kundi. Kowe karep dadi bojoku ora? Wah, sudah malah ngamuk saudara. Bayangin saudara. Makan di meja makan. Habis doa, makan. Mengerjakan PR-nya masing-masing. Sampai akhirnya enggak makan, semua sibuk main HP saudara. Enggak salah saudara, cuma banyak kelirunya. Mana saudara?
Saya punya HP ini saudara. Kedua anak saya dan istri saya membebaskan mereka buka dan memeriksa HP saya. HP saya. Loh ada loh suami. Itu enggak boleh istrinya buka HP. Kalau sampai itu terjadi, bilang itu. Nenekmu bilang itu berbahaya. Ada suami nggak boleh buka HP istri. Jangan buka-buka HP-ku. Rahasia. Loh suami istri kok rahasia? Saudara, saya punya HP ini. Gembletek terbuka, istri saya mau pakai, anak saya mau periksa satu-satu, saudara, silahkan. Nggak ada rahasia di HP saya ini. Mau dari WhatsApp semua nggak ada rahasianya. Bebas silahkan. Kenapa? Karena semua sudah saya hapus. Makanya nggak ada rahasia. Saudara, itulah konsep yang Allah mau lakukan di dalam diri kita. Bagaimana membangun suatu komunikasi yang terhambat supaya komunikasi kita itu menjadi baik. Saudara, hubungan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga itu dimulai dari sebuah komunikasi. Ya, coba kita lihat. Persoalannya ini saudara, urusan komunikasi ini di mana? Oh, lihat dulu kata keluarga dulu, ya. Kata keluarga dibuka dulu, arti kata keluarga dulu supaya kita dapat. Nah, saudara, kenapa kita ini berkeluarga? Karena kita sedang membangun namanya rumah tangga, rumah yang pakai tangga. Tidak ada kita ingin keluarga bangun rumah-rumahan. Kalau perumahan ada. Tapi kenapa disebut rumah tangga? Karena untuk membangun sebuah rumah yang sebagai satu tim keluarga itu seperti tangga. Ada masa kritis, ada masa krisis, ada masa krusial, ada masa kronis, ada masa adaptasi, ada masa kejenuhan, ada masa konflik, ada masa perdebatan. Apalagi dapat pasangan hidup yang tidak pernah mau kalahan. Suami itu kalau ngomong maunya menangan. Salah ora salah, rumongso bener. Makanya filosofi Jawa berkata, ojo rumongso iso, tapi iso rumongso. Itu maksudnya. Ojo sok kemlinti pinter gembagus. Tapi iso nyerateni karepe bojomu kuwi piye? Orang yang paling mudah melukai dan menyakiti hati pasangan yang paling mudah melukai dan menyakiti hati kita itu adalah orang yang paling dekat. Dan istri yang paling mudah hatinya terluka itu pasti karena kelakuannya si Oon itu, saudara. Kenapa istri? Artinya perempuan yang paling mudah terluka atau istri yang paling mudah terluka itu pasti karena kelakuan suaminya. Masih hidup, saudara? Tapi istri itu diendem, diempet, ditahan sendiri. Nek wis meledak, koyok gunung Merapi ndak bisa ditolong. Sama dengan siapa yang paling mudah melukai hati suami? Pasti kelakuan istrinya. Ndak mungkin istri tetangga. Kenapa sampai suami aku itu bludrek, stroke gara-gara trompet tuamu itu. Padahal istri itu memang dikasih karunia Tuhan untuk banyak bicara. Kalau suami itu irit seperlunya,
Lihat suami saudara kalau ngomong kan kayak bikin proposal. Ma, saya mau bicara. Satu, kalau belanja itu ya irit. Beli kangkung 5.000 ditawar 500. Dua, kalau belanja gini, kalau jalan gini, 3, 4, 5. Suami itu irit kalau ngomong, seperlunya to the point, 1, 2, 3, 4 gitu kayak laporan. Tapi kalau istri, kalau minta sesuatu itu ilustrasinya lebih panjang dari isi permintaannya. Pak, pada suatu hari toh Pak, loh saudara. Saya kan rapat PKK Pak. Itu loh Pak, ibu-ibu itu toh Pak. Pakaian batiknya itu keren-keren loh Pak. Oh iya toh, iya katanya murah, bisa dikredit 36 kali. Itu Pak. Oh ya begitu. Terus toh Pak, itu kalau di jalan itu loh Pak, bisa full press body Pak. Kelihatan bodinya lenturnya kayak bas betot itu loh Pak. Oh iya toh, iya Pak. Dan katanya toh Pak, itu belinya di Beringharjo loh Pak. Iya Pak, bisa ditawar. Kalau 30 enggak kuat, ya 60 kali. Lah harganya berapa? Oh enggak mahal kok Pak, cuma 1 juta. 1 juta dikredit 60 kali. Iya loh Pak, itu di rapat PKK loh Pak. Lah ibu saya, lah mama itu maunya, ya mbak aku dibelikan. Loh mau minta belikan batik itu kan keren, cukup Pak mbak aku dibelikan batik. Enggak, ibu itu perlu ilustrasi. Bapak ibu coba kalau ke pasar, mana lebih cepat, bapak yang ke pasar atau ibu yang ke pasar saat pulang? Bapak kalau ke pasar 5 menit belanja lengkap pulang. Kenapa? Enggak ada tawar-menawar. Beli, Bu, berambang 5.000. Ini Pak ya masuk. Kangkung 5.000 masuk. Bawang putih masuk, cabai 1 kilo masuk, selesai. Ibu-ibu suruh ke pasar. Bu, berambangnya pinten? 5.000 cili-cili, 5.000. Ora lah, 250. Bakulnya bilang apa? Lah ibu sing dodol aku tak tuku ya ora, aku ora bakul hanya lansik. Setelah begitu ora sido. Ya wes, tak nonton kono sik ya, Bu. Nggih. Munggah. Nawar lagi. Niki pinten 4.000? Mange 4.000 piye to? Bawang bosok kaya ngene diguwang ora sing jiko. Perasa, engko ya, Bu. Aku tak munggah meneh, rono meneh. Itu baru 1 brambang. Belum garam, rico, tumbar, kemiri, lengkuas, serai, jahe, daun jeruk. Itu setengah hari itu baru belanja loh saudara. Makanya banyak bapak-bapak itu enggak suka ngeterke istrinya, nemani, mendampingi, menjaga di belakangnya sebagai ajudan pas panpresnya istri urusan belanja di pasar. Saya kalau ngantar istri saya belanja, udah Mas sampai di pintu gerbang yang indah itu saudara, dia belanja saya cari soto. Tunggu nih saja makan pelan-pelan 3 jam 1 mangkok. Daripada stres nungguin turun Beringharjo turun. Makanya Pak ini di lantai 1 kayaknya berambang bawangnya enggak bagus Pak. Kayaknya lantai 2 yang bagus, naik lantai 2. Wah kayaknya timunnya di lantai 3, naik lantai 3. Sampai di lantai 3, Pak kayaknya enggak ada bagus. Berambangnya yang bagus tetap di lantai 1, turun lagi. Baru beli belanja berambang lantai 1 saudara. Berambang 1 tuh ngelempoh ke sikil saudara. Nah itu namanya rumah yang pakai bertangga, penyesuaian. Dulu satu waktu kita perjanjian menikah dengan istri. Pokoknya ketika kita menikah, uang persembahan tidak boleh untuk beli emas. Keras saya. Uang persembahan kolektor mulai dari perpuluhan, misi sosial, kantong kolektor yang 6 kantong itu, banyakan saudara.
Itu nggak boleh, itu semua untuk pelayanan. Nggak ada urusan beli emas. Menikah dengan saya nggak boleh istri saya pakai emas. Kalau setuju tanda tangan kita nikah. Ngeri saudara. Perjanjiannya bikin heboh hidup. Karena istri saya orang Ambon, orang Solo. Setelah begitu, jemaat saya tahu bahwa isi ibu pendetanya nggak punya emas dari pundak lutut, kepala pundak lutut kaki itu nggak ada emas, saudara. Dia bawa ke toko emas jemaat saya. Ayo Bu Pendeta pilih ini anting-anting atau gelang atau kalung. Nah istri saya ingat saya amanat agung yang pertama sebelum menikah itu saudara. Enggak, kasih aja untuk pembangunan, kan gereja belum punya tanah sama rumah. Enggak, sampai jemaat saya nangis untuk membelikan dan enggak mau, sampai nangis saudara. Lucu jemaat itu. Dia nangis karena Bu Gembala tidak mau. Seharusnya senang tuh ya, dibelikan kok emas lagi. Terus saya bilang, pulang istri, Ma, apa alasan Papa enggak mau saya pakai emas? Aduh, Nona ini gimana sih? Coba Nona ingat, suami Nona itu dari mana? Solo. Orang Solo kalau panggil suaminya apa? Mas. Ya sudah. Mama itu berat saya dulu itu 86 kilo. Apa mama itu kurang berat emasnya? Mama itu punya emas beratnya 86, kuat gendong po. Mana? Ini Mas Kamdi. Saudara nggak jadi marah saudaraku. Nah saudara, Tuhan bilang kepada kita, rumah tangga itu adalah dalam bahasa aslinya menggunakan kata terapi. Ya, terapi itu arti yang pertama, keluarga yang berkerajaan Allah, yang dibangun oleh Allah. Yang pertama itu adalah artinya merawat. Keluarga suami istri harus berlomba-lomba merawat dalam berkomunikasi. Kita suami nggak bisa panggil istrinya limbo. Istrinya panggil suaminya kampret. Nggak boleh. Saya dipanggil, istri saya panggil saya itu Bung. Hanya panggil saya Kamdi saja kalau dia marahi saya. Jadi saya kenal betul kalau istri saya sedang marah sama saya, pasti manggilnya nama asli saya. Kamdi makan, itu berarti perintahnya dalam posisi marah. Padahal itu nama sebenarnya saya. Ngerti maksudnya? Tapi kalau Bung, ayo makan. Oh, itu berarti dia baru manis. Pasti masaknya kepala ikan kuah kuning. Saudara. Lalu Kamdi makan. Wah, marah saudara. Saya makan dengan hati yang penuh dengan kewaspadaan. Kita suami istri mesti saling merawat dalam berkomunikasi. Agar terjaga keharmonisan apa yang kita mesti ngomong. Karena laki-laki itu maunya didengar, kemudian istri itu juga maunya ngeyelan. Satu maunya didengar, satu ngeyelan. Satu mengandalkan pikiran, satu mengandalkan perasaan. Makanya perhatikan, kalau suami istri ribet, sulit bersatu. Kenapa? Beda polanya. Suami kalau marah, mama tahu nggak? Menurut pikiran saya, nggak ada suami marah. Mama tahu nggak? Menurut pikiran saya, salah. Mesti menurut pikiran saya. Begitu kan? Mama menurut pikiran saya. Lebih salah lagi saudaraku. Nah istri kalau merespon mesti bilang benih, iya Pak. Tapi menurut perasaan saya. Jadi istri itu lebih emosional. Lebih menggunakan hatinya, perasaannya. Kalau laki-laki lebih banyak menggunakan kepalanya, otaknya, idenya, pikirannya. Maka penyakit laki-laki itu pasti darah tinggi.
Kalau perempuan pasti darah rendah. Karena apa? Menggunakan ilmu kebatinan. Meh nesu dimpet. Ya enggak? Paling-paling yang belum masuk ke kamar nangis, geru-geru dhewe. Ngrantes dhewe. Ya toh? Duwe bojo siji wis galake ra umum. Wis kayak pil koplo itu sudah. Suaminya merasa logikanya saya ini sudah pusing sakit kepala. Nah itu dia. Makanya kita bisa bedakan. Ibu-ibu kalau ke puskesmas begitu tensinya tinggi, itu berarti ibu itu tadi suka mengambil kepemimpinan suaminya di rumah. Makanya ibu-ibu kalau tensinya tinggi, itu pasti suaminya kalahan di rumah. Pasti ya mama. Ayo, habis pulang dari sini ditensi ya. Begitu ditensi, mama ini tensi. Bu, ini 120 per 160. Tensinya naik. Ini bapak lucu. 60 per 90. Kok rendah sekali? Berarti bapak itu tadi kalahan di rumah. Nah, ya ma, masuk kamar, cepat. Ya ma, aman ma. Oh rasa bungkuk-bungkuk, yang kuat. Wanita laki-laki perkasa. Boyok kambuh mah. Alah ya saudara. Ibu tadi paling suka merebut keputusan suami. Sudah apa-apa diam saja. Saya yang putusin. Oh baga-baga begitu. Nau-nau buta huruf. Pak, ma, saya yang putuskan. Jangan, biar. Saya yang putusin. Kamu gak pernah kasih uang saya mau belajar keputusan apa? Saya yang putusin. Pasti nanti penyakit laki-laki itu nyamperi dia. Bila kanan kiri saudara, itu orangnya kayaknya di belakang saya itu Pak. Makanya mesti saling merawat. Yang kedua mesti saling memelihara. Menjaga keharmonisan rumah tangga itu mesti saling memelihara cinta kasih itu. Lah perempuan itu laki-laki ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sadar apa tidak, saya mau kasih tahu. Perempuan tuh paling suka dipuji. Coba begitu istri saudara sudah pakai apa itu sidu, apa itu sidu nih? Sidu. Wah seindah pelangi, mukanya itu sudah seindah pelangi. Lagunya seindah pelangi, merah kuning hijau di langit yang tinggi. Itu semua sudah ada di sini. Sampai wajahnya itu kayak balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Gak tahu meletus yang mana. Sudah bagus, sudah full press body. Antara dada, perut dan buntut bisa dibedakan. Jalannya saja meledit saudara. Lah kok suaminya bilang, ya ampun mak, kok kayak nenek lampir. Saudaraku, ngamuk sih saudara. Istri itu paling suka dipuji. Wih mah, aduh, puji Tuhan. Istri saya itu kalau sudah persiapan mau ke gereja, kemudian mau berangkat kita berdoa, selalu bilang begini, menurut papa, bagaimana penampilan saya, mah, paham. Kalau saya bilang, duh, mah, tong gentong, gitu, saudara. Ganti baju, saudara. Cari yang bagi dia itu bisa membanggakan suaminya. Wih, mah, keren itu. Wih, saudara, dia akan berputar seperti putri raja di depan kaca sampai dipastikan kacanya retak. Harus dia jalan saudara. Ya puji Tuhan. Nah itu adalah cara kita memelihara hubungan. Puji dia. Yang kedua akui dia apa yang dia kerjakan.
masak. Saya kan nggak bisa asin, saya paling suka manis gurih. Nah, orang Ambon sedikit asin sama pedas sama sedikit asam. Masak. Saya incipi dulu kuahnya itu. Asin. Asinnya ndak umum. Walaupun saya tidak pernah umumkan. Tapi ndak mungkin saya menjatuhkan dengan tidak menghormati hasilnya. Begitu aja. Wih, mah, luar biasa ini. Kuahnya mah, gimana Pak? Enak, iya. Air laut pindah di rumah. Maksudnya apa sih Mak? Gitu, agak manja. Maksudnya apa sih Mak, Pak? Air laut pindah di rumah. Mama pernah rasa air laut enggak? Kalau air laut itu manis? Enggak. Rasanya apa? Asin sekali, persis. Iya toh Pak? Iya. Tapi enggak apa-apa, nanti saya ambil yang lain. Tapi saya senang, Mama sudah mengerjakan sesuatu yang istimewa. Itu artinya akui dia. Jangan malah dikurang-kurang ajar ke. Muasa belanja akeh, muasa mplon dhewe. Kaya ngene kon nguntal aku. Oh saudara, saudara. Ngomongne wis ora penak. Lihat, komunikasi itu menentukan siapa yang akan menerima ucapanmu dan apa yang dia rasakan. Ayo Mah, Pah makan. Kowe nek ora gelem tak dublak kowe sisan. Gelut saudara. Gelut. Iya kan? Coba ibu-ibu lihat wajah suaminya. Persis kowe tau Pak? Nah yang ketiga itu saudara melindungi. Seorang istri harus melindungi nama baik atau suasana keluarganya. Bagaimana seorang suami melindungi istrinya? Jangan sampai istri melindungi suaminya. Udah Pak, Papa di belakang. Saya maju ke depan. Bikin kuda-kuda Pak. Satu waktu kami ke Jakarta, ke Bali, ikuti konferen pastor. Saya sama Bu Oli naik pesawat. Nah, pada waktu sampai mau masuk Bali itu mengalami turbulens. Gonjang-ganjing waton keraton. Apa itu? Pak, gonjang-ganjing saudaraku. Wow, sebagainya. Wow, istri saya itu saudara. Nama juga pendeta kan harus bahasanya itu rohani. Penuh dengan darah Yesus. Saya bilang, Mah jangan sampai darah Yesus habis gara-gara Mama loh. Darah Yesus, darah Yesus. Stop Mak. Ini lama-lama pesawat ini penuh bilur-bilur darah Yesus gara-gara Mama. Tapi aku takut sekali loh Pak. Loh tapi kan kita berangkat doa. Ya tapi kan gini. Darah Yesus. Sudah stop pelan-pelan. Jangan sampai kita ingin kebangunan rohani di kampus ini. Setelah turun ambil bagasi. Perjalanannya dari bagasi ke taksi penjemputan itu agak jauh. Kan berjalan. Hampir mungkin ada 300 meter itu jalan. Nah ketika jalan itu saudara, saya bilang begini, wih Non, wah tadi pesawatnya ngeri banget ya Non ya. Apa Pak? Itu tuh, tadi pesawatnya ngeri banget ya. Jadi tadi Papa takut? Enggak takut, jantungan juga. Walah Pak. Kenapa tadi nggak katanya berani, katanya hebat? Iya, kalau saya ikut takut, Mama pingsan, saya semaput. Saya tak berani kayak gara-gara istriku sudah penuh darah Yesus. Tapi kan sudah selama turun, Papa ini, Mama, saudaraku. Saudara,
Itu artinya kita saling menjaga. Amin. Mesti begitu, melindungi saudara. Selemah apapun laki-laki, Anda diciptakan Tuhan untuk menjadi pelindung. Selemahnya engkau perempuan, engkau sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki. Karena memang dalam Alkitab dibilang, aku menciptakan Hawa untuk menjadi penolong, bukan perongrong dan penodong. Kan beda saudara. Suami bilang di sebelah istrimu itu, Tuma dengar, kamu penolong, bukan penodong dan perongrong, tukang jalui duit. Jawab, Mak, dasar pelit. Saudara, yang kelima sebelum saya akhiri, itu namanya saling menyembuhkan. Siapa yang melukai istri yang paling banyak? Pasti suaminya, enggak mungkin tukang becak dan suami sebelah. Kamu kenapa, Ma? Itu loh, suaminya dia itu nyakiti hatiku lah. Kamu kenapa? Loh, tak ajak HP-an enggak mau. Lalu saya bodoh sendiri, saudara. Siapa yang paling sering menyakiti hati suami? Sampai enggak mau makan, sampai enggak mau keluar kamar, sampai saudara enggak mau pulang. Itu pasti kelakuan istrinya. Udahlah, makanya jangan terlalu cerewet. Lambimu sampai jedir ngonek-ngonek ke bojone. Bapak enggak, aku enggak suka loh. Itu namanya bebek, saudaraku. Suami itu ngomong, istri balas 1-2 kata itu langsung darah tinggi. Diam! Cerewet kayak trompet tua. Harusnya kamu itu pemain musik gereja. Enggak usah pakai saksofon tuh. Mulutmu tuh sudah kenceng suaranya. Retetetetetnya itu. Enggak boleh saudara, saling menyembuhkan. Sesalah-salahnya istri saya, gitu ya, maka saya yang harus berinisiatif, minta maaf sama dia, peluk dia, cium dia. Nggak usah dijilati, dicium. Sebab suami itu paling gengsi minta maaf sama istrinya. Ayo saya mau tanya, kapan terakhir suami saudara minta maaf saudara? Kan pasti yuk kita tutup dalam doa. Bapak, jangankan minta maaf, Pak. Si On itu memang laki-laki sontoloyo, wah malah tambah dosanya. Saudara, istri itu hanya akan hatinya dilembutkan. Dalam segala kepenatan apa? Peluk dia. Wes mau bau keringat jelantah, habis goreng ikan keranjang, peluk dia. Peluk, bilang, elope mama. Oh, cium dia. Jangan dikelamuti. Pasti hatinya selesai. Karena yang bisa menyembuhkan orang hatinya orang yang terluka itu yang melukai. Amin. Istri juga begitu, tidak usah gengsi. Oh gengsi Pak. Oh dia menikah sama saya itu dia dapat keuntungan kok. Saya buntung dia untung. Dia pelepasan saya kerasukan. Oh, saudara. Nilai kerajaan Allah, keluarga yang berkaca adalah keluarga yang saling menyembuhkan dalam perkataannya. Bukan saling menggugat, saling menuduh, saling menghakimi, saling buruk sangka. Tapi saling kita belajar menguasai diri untuk menyembuhkan dia.
buat engkau menjadi pelawak satu-satunya penghibur bagi istrimu. Kalau engkau menjadi suami yang suka menghibur istrimu, wajah istrimu awet muda. Kalau bikin susah, nenek lampir yang kamu nikahi. Yang terakhir, menyelamatkan. Keluarga yang berkerajaan Allah akan saling menyelamatkan. Situasi apapun, sudah, nanti saya yang nanggung, nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya yang lakukan. Tidak ada. Ketika kita mengatakan berkelahi cerai saja, itu bahasa mengutuk pernikahan hidupmu sendiri. Makanya itulah yang dicabut Ayub saat dia mengatakan dasar perempuan gila. Dalam terjemahan bahasa Ibrani kata gila itu sebenarnya agak tidak sopan. Yang lebih kasar lagi sebenarnya adalah kamu itu dasar istri, otakmu gak waras. Masa kamu minta yang baik dari Tuhan, yang jelek gak mau? Itu sebenarnya terjemahannya. Makanya kalau istrinya otaknya waras, itu pasti menyehatkan kepemimpinan suaminya. Amin. Itu yang dimaksudkan saling menyelamatkan. Nah itulah sebabnya saudara, mari kita mulai sadar bahwa konsep keluarga yang berkerajaan Allah dibangun oleh kuasa Tuhan supaya nilai-nilai yang disebut rumah tangga, yang disebut terapi itu suami istri saling merawat, saling memelihara, saling melindungi, saling menjaga, saling menyembuhkan, saling menyelamatkan, mulai dari perkataan yang memuji, perkataan yang menghargai, perkataan yang membangun, perkataan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya percaya apapun yang kamu kerjakan di dalam rumah tangga saudara, engkau akan mengerjakan sebagaimana konsep Allah di dalam rumah tanggamu, sebagaimana keluarga yang berkerajaan Allah. Engkau akan berkata benar dan mendatangkan damai sejahtera. Dan sukacita di dalam rumah tanggamu akan terus semakin luar biasa. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Orang berbahagia bukan apa yang Anda minum, tapi apa yang engkau sedang bawa, nilai kerajaan apa dalam rumah tangga saudara. Kebenaran, kalau kita bicara benar, berpikir benar, akan mendatangkan damai sejahtera dalam rumah tangga saudara, karena di situ ada kejujuran, tidak ada menghakimi dan menghukum dan menipu antara suami istri. Kalau sudah saling menipu, engkau sedang membawa kehancuran dalam rumah tangga kita. Tapi kalau mendatangkan damai sejahtera, saudara, makan orang mangan kumpul kaliren. Tapi akan membawa sukacita. Kita bisa doa bersama, kita bisa saling menguatkan, membangun. Kenapa? Karena nilai kerajaan Allah tinggal di dalam hati saudara. Kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan dengan satu pujian, Tuhan selalu menolong kita. Haleluya, saudara. Kita percaya kita mulai bangun kembali. Di masa lewat COVID 2 tahun ini, membawa kehidupan rumah tangga harus semakin indah, makin dekat dan makin akrab dan melekat kepada Tuhan. Ya, bisa angkat suara yang bisa menolong saya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Bekerja, memulihkan, memperbarui satu komunikasi yang saling menyehatkan, menyembuhkan dan memulihkan. Haleluya, haleluya. Hidupku selalu
Terima kasih ya Tuhan buat firman yang luar biasa. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya berkat kasih karunia Allah melimpah bagi setiap kami semua juga hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Persiapkan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Saya percaya jika kita memberi, kita akan menerima, menabur, kita akan menuai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan mengembalikan persembahan yang untuk kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, di rumah ini. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang sudah kami terima melalui segala keuangan kami, melalui usaha kami. Kami percaya Tuhan kami akan mengembalikannya. Perpuluhan, persembahan misi, juga persembahan-persembahan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini layak di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menjaga hidup kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada Yesus. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan. Karena berkat anugerah-Mu ya Allah Bapa, kami bisa ada di sini untuk memuji, menyembah, setelah kami mendapatkan firman yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di pagi yang indah ini Yesus, kembali kami datang kepada Engkau dengan doa-doa kami kepadamu ya Allah Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan kota kami ini Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami Jokowi. Kami menyerahkan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi Tuhan. Biarlah apa yang menjadi keputusan daripada beliau itu semua datang daripada Engkau. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kota kami ini Tuhan. Kota Klaten yang kami cintai ini Bapa, Engkau berkati. Engkau berkati setiap pemerintahan yang ada di sini Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua Tuhan. Kota kami yang kami cintai dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan biarlah Tuhan apa yang terjadi di kota kami ini Tuhan, itu semua dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Pakailah gereja kami ini sebagai kepanjangan tangan-Mu ya Allah Bapa.
Engkau berkati jemaat di tempat ini pun juga Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau angkat semua beban mereka. Dan Engkau berikan kelegaan bagi mereka Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau akan memberikan pertolongan bagi mereka. Bapak, Engkau memberkati anak muda di tempat ini pun juga Tuhan. Pakai mereka lebih dan lebih untuk menjadi generasi-generasi di gereja kami ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di cabang Tuhan, di Pedan, di Karangnongko. Tuhan memberkati di Jogja. Tuhan berkati kami semua ya Allah Bapa. Semua ini hanya untuk kemuliaan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan firman di tempat ini. Engkau berkati hambanya Tuhan. Pak Kamdi dalam keluarganya, pelayanannya Tuhan, Engkau berkati. Biar Engkau tambahkan berkat bagi beliau dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya beralaskan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Demikian hati kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu membaringkan kami ke rumput yang hijau dan menuntun kami ke air yang tenang. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah kami dari tempat ini dengan membawa segala pemeliharaan dan kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan dan pengampunannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penghiburan persekutuan kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa kemenangan, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa kesuksesan dan keberhasilan menyertaimu sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.